Di sini kita akan melihat pertarungan selanjutnya dari para malaikat original para bawahan Dino. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat pertarungan antara Pico dan Gracia melawan Geld dan juga Kumara. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Setelah kekalahan Dino dan dalam tanda kutip kematiannya akibat melawan Zegion, dia pun berencana untuk bergabung dengan para malaikat original lainnya yang merupakan bawahannya. Para malaikat ini terlepas kalau mereka adalah malaikat primordial telah ditugaskan untuk hidup menyamar di antara para manusia di dunia manusia. Namun meskipun begitu, dengan gampangnya Feldway kemudian membuat mereka untuk menjalankan misi menginvasi labirin ini. Tugas mereka dalam menginvasi labirin ini adalah untuk sebagai jaga-jaga apabila labirin terus-menerus melakukan regenerasi. Mengingat Dino sangat peduli akan kedua bawahannya tersebut, maka hal pertama yang dia lakukan setelah kekalahannya melawan Zegion adalah mengecek mereka berdua apakah mereka baik-baik saja di ruangan kontrol atau monitor. Dan kemudian dia lalu mendatangi mereka. Nah, keberadaan mereka berdua ini untuk menjaga supaya Ramirez tidak mengeluarkan sesuatu yang macam-macam di labirin. Jika Ramirez mau, maka labirin tersebut sebenarnya bisa dibuat dan diubah menjadi seperti penjara. Dan apabila Ramirez benar-benar mengubah labirin menjadi seperti penjara, maka para malaikat yang saat ini menginvasi labirin tidak memiliki jalur untuk keluar dan melarikan diri apabila yang terburuk terjadi. Inilah sebabnya Feldway menempatkan para malaikat primordial ini di tempat di mana labirin tersebut berlubang akibat pertarungan antara Veldora dan Felgreen, dan membuat supaya lubang tersebut terus menganga sehingga jalur pelarian bisa diamankan. Sayangnya ketika Dino ingin menjemput mereka berdua, dia melihat sesuatu yang sekali lagi membuatnya terkejut. Pico dan Gracia yang keduanya merupakan para malaikat primordial bertarung dengan seimbang melawan para musuh dari Tempest yang awalnya Dino anggap tidak mungkin bisa menandingi mereka berdua. Pico sendiri bisa dikenal dengan tubuh mungilnya namun sangat cantik, sementara Gracia adalah kesatria perempuan yang tinggi. Setelah Veldora berhasil dikalahkan oleh Felgreen, kota Rimuru yang seharusnya berada di dalam labirin terpaksa dimuntahkan kembali oleh labirin dikarenakan tidak cukupnya Magicule yang menampung kota tersebut. Karenanya kota Rimuru saat ini terekspos akan bahaya luar biasa yang terjadi di luar labirin. Padahal seperti yang kita tahu saat ini, Tempest sedang berperang dengan pasukan Kekaisaran Timur. Geld yang sebelumnya kita ketahui telah terbangun dari tidur evolusinya pada akhirnya maju bersama dengan para pasukannya dan berusaha untuk mempertahankan kota. Namun yang jadi pertanyaan dari Dino saat ini adalah dia tidak pernah menyangka kalau Pico bisa ditandingi kekuatannya oleh Geld. Selain Geld yang melawan Pico, dia juga bisa melihat kalau Kumara saat ini sedang melawan Gracia. Jadi dua di antara 12 Lord, yaitu Geld sang Barir Lord dan Kumara sang Chimera Lord saat ini sedang menahan Pico dan Gracia mati-matian. Dalam pertarungan antara Kumara melawan para malaikat primordial tersebut, Dino bisa melihat kalau Kumara tidak bertarung sendirian, namun dia bertarung dengan sekelompok monster-monster yang memiliki rupa seperti binatang buas. Dia pun mempertanyakan identitas dari Kumara dikarenakan dia memiliki kemiripan dengan para Cryptid, dan kemungkinan dia juga memiliki hubungan dengan naga penghancur dunia Ifaraj. Tapi Dino langsung berusaha keras untuk menghapus kemungkinan ini dari kepalanya. Dino lalu memuji mereka berdua dan mengatakan kalau mereka benar-benar salah satu anggota dari 12 Guardian Lords. Setelahnya dia lalu memindahkan pandangannya ke medan pertempuran lain, yaitu ke medan pertempuran di mana Zalario, salah satu dari 3 komandan Phantom, berada. Melihat monitor yang terpasang di labirin, dia pun kemudian menyimpulkan kalau Zalario baik-baik saja.
Lalu dia kemudian memindahkan pandangannya ke arah monitor lain dan dia sama sekali tidak menemukan Cornu, salah satu dari malaikat primordial lainnya. Dan Dino pun langsung menyimpulkan kalau saat ini Cornu telah disapu dari permukaan dunia akibat pertemuannya dengan Felgreen yang langsung memusnahkannya seketika. Terlepas kalau baik itu Dino dan Cornu merupakan malaikat primordial, Cornu tidaklah terlalu dekat dengan Dino, sehingga walaupun Cornu gagal, Dino tidak peduli sama sekali. Dan mengingat Feldway juga ada di sana, dia tidak khawatir dikarenakan Feldway kemungkinan akan berhasil menangani kegagalan tersebut. Dengan kata lain, operasi terlihat berjalan dengan baik terlepas apa yang terjadi pada Dino saat ini. Sementara itu, pertarungan antara Pico dengan Kumara terjadi dengan sangat intens. Pico kemudian mengeluarkan petir hitam yang petir tersebut kemudian menutupi hampir seluruh tanah, membuat permukaan dari bumi langsung terkoyak dan hangus. Namun dikarenakan alasan tertentu, Kumara terlihat tidak bergeming dan tidak terefek oleh kemampuan dari Pico tersebut. Bagi Pico tentu saja ini sangat mengejutkan. Namun bagi Kumara hal ini tidaklah mengherankan karena salah satu hewan peliharaannya yaitu sang Thunder Tiger atau harimau petir Raiko memiliki atribut petir dan memiliki spesialisasi dalam serangan-serangan kilat. Dan karenanya masuk akal kenapa pertahanan Kumara dari serangan sihir petir sangatlah efektif. Sementara itu dalam pertarungan antara Geld melawan Gracia, salah satu malaikat primordial lainnya, Dino bisa melihat tubuh Geld terlihat bermandikan darah. Namun Dino merasa kalau darah yang ada di tubuh Geld bukanlah darah dari dirinya sendiri, tapi darah dari lawannya. Dino menyimpulkan seperti ini dikarenakan walaupun Geld tubuhnya dipenuhi oleh darah, dia tidak melihat ada tanda luka apapun di tubuhnya. Jika serangan-serangan yang saat ini terkena pada Geld adalah serangan yang berasal dari serangan hasil mana atau Magicule, maka potion dengan mudah bisa menyembuhkannya. Dan tentu saja serangan-serangan yang dilakukan oleh Gracia akan dilavisi dengan mana dengan tujuan untuk menghancurkan musuh sehancur-hancurnya. Namun dikarenakan pertahanan dari Geld yang luar biasa, Geld hampir tidak terluka sama sekali oleh serangan dari Gracia. Tidak hanya itu, kemampuan regenerasi Geld yang luar biasa lebih mendukung lagi kekuatan dari Geld ini yang membuatnya hampir tak tersentuh. Sementara Dino menerka-nerka apa yang terjadi dalam pertarungan antara Geld melawan Gracia ini, Gracia kemudian menyabetkan pedang panjangnya kepada Geld. Pedang tersebut berhasil memotong menembus perisai yang dimiliki oleh Geld dan membuat tangannya tersobek. Meskipun begitu, Geld terlihat seperti tidak mengalami luka sama sekali, terlepas luka mengangaknya tersebut. Dia hanya melemparkan perisainya yang telah patah tersebut dan membawa perisai baru keluar dari perutnya. Tidak lama setelahnya, ketika Dino kembali mengalihkan perhatiannya ke arah tangan Geld yang terluka, tangan tersebut tiba-tiba sudah tidak mengalami luka apa-apa. Dino pun kemudian menyadari kalau kemampuan yang saat ini Geld miliki adalah kemampuan Ultra Speed Regeneration. Skill ini cukup untuk membuat serangan-serangan Gracia seperti tidak berpengaruh pada Geld. Dino terlihat tidak senang sama sekali dengan pertarungan ini dan dia pun pada akhirnya mengetahui jawaban dari misteri pertarungan antara Geld dan Gracia. Gracia yang terus-terusan melukai Geld terlihat marah. Dia pun kemudian mempertanyakan kekeras kepalaan Geld yang bahkan tidak mengubah kuda-kudanya ketika bertarung melawan Gracia dan terus berada dalam posisi bertahan. Ini membuat Gracia menyangka kalau Geld sangatlah gila karena dia hampir tidak menyerang sama sekali. Geld yang mendengar protes dari Gracia ini justru malah memuji serangan-serangan dari Gracia yang dia anggap sebagai serangan luar biasa. Mendengar pujian ini, Gracia merasa terhina dikarenakan dia menganggap kalau pujian dari Geld adalah komentar sarkastik.
Gracia pun kemudian berteriak kalau serangannya tidak membunuhnya dalam sekali serang, maka secara otomatis Geld akan kembali memulihkan dirinya. Dan ini membuatnya sangat merepotkan. Dan dia pada akhirnya mesti memuji kekerasan tubuh dari Geld tersebut. Setelah baik itu Geld dan Gracia saling melemparkan pujian satu sama lain, mereka pun melanjutkan pertarungan intens mereka. Baik itu Gracia dan juga Geld saling tidak mempedulikan luka-luka yang ada di dalam tubuh mereka dan berusaha untuk mengambil keuntungan meskipun sedikit dari musuh mereka. Dalam pertarungan ini, pedang penghancur daging milik Geld berhasil dilontarkan oleh perisai Gracia. Lontaran dari perisai tersebut cukup untuk mengirimkan gelombang kejut ke sekelilingnya. Melihat hal ini, Dino hanya bisa tertegun. Dia benar-benar meremehkan Geld. Di antara para penduduk Tempest, Geld terkenal yang paling sopan dan paling baik di antara semua para bawahan Rimuru, dan seringkali bertindak di belakang layar. Dino pun merasa menyesal. Dia terlalu meremehkan Geld dan tidak memberikan informasi mengenai kekuatan Geld seperti apa kepada Gracia sebelumnya. Dino pun pada akhirnya menyimpulkan kalau seluruh penduduk Tempest terdiri atas orang-orang gila. Sambil mengambil kesimpulan tersebut, Dino kemudian bisa merasakan kalau ada dua monster lainnya yang saat ini bertarung di atas kepalanya dengan sangat sengit.